catatan emas 25 profil sukses di Indonesia. Siapa sih tokoh yang kita undang hari ini? Gimana sekarang? Baru OTW? Belum OTW. Setelah ikut bisnis, mereka itu bilang, Pak terima kasih, kemarin itu saya hutangnya banyak, sekarang lunas, saya bisa beli mobil, beli rumah. Ketika orang tua itu, anaknya misalkan beling gitu, tiap hari balapan, mesti orang tua, bu jangan, kamu nanti jatuh, nyawa itu gak ada yang jual. Tapi ketika dia itu latihan terus, akhirnya mulai podium, masuk ke TV ya kan, terus masuk sampai internasional, bahkan internasional, orang tua langsung, loh anakku itu. Ya kita lihat itu diratakan semuanya mas. Nah, tinggal ratakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Safro Channel Podcast. Ngobrol sok penting. Oke. Ya tepuk tangan yang keras. Ini sudah berapa abad ini kita Libur off dulu ya mas. Kenapa? Ya banyak kesibukan mungkin. Tamunya juga banyak kesibukan karena orang-orang hebat mas. Orang-orang penting dan kita yang nggak penting. Gitu loh. Nah, kita itu memang agak kesulitan mencari orang-orang penting ya karena kita sendiri nggak penting. Oh iya mas, ini kok di depan saya ini ada buku mahakarya catatan emas 25 profil sukses di Indonesia. Siapa sih tokoh yang kita undang hari ini? Ingin tahu? Kok berani-beraninya Anda undang ke sini? Ini sosok pemuda yang luar biasa, salah satu juga tokoh peraih penghargaan tokoh perubahan Indonesia tahun 2017 dan termasuk yang di buku itu mas. Tokoh perubahan. Perubahan dan sekaligus pengusaha muda sukses tahun 2017. Wow. Tepuk tangan dong. Oh ini ada fotonya ini. Ada fotonya itu mas. Black ya. Wallet satu dalam genggaman. Wow ini loh. Keren ini orangnya ini. Orangnya ini mas. Gimana sekarang? Orangnya Baru OTW? belum OTW. Oke, dari masih di rumah. Dari rumah ya. Oke. Wah, kita bongkar, kita resep selidiki apa sih biar kok bisa omsetnya luar biasa. Fantastis loh mas itu ovennya. hoax enggak ini. Nanti Utama itu. kita bongkar semuanya hanya di sini ya tokoh itu. Oke. Dan kebetulan juga ini malam spesial kehadiran beliau mas, ini luar biasa. Oh iya, sama ini mas. Ini kok di sini ada jajar-jajar itu apa ini? Ini ada produk skincare terbaru abad ini. Ini Dengan Auriti. juga- Ya, juga akan dikulik juga apa tuh Auriti dan siapa ownernya. Kenapa saya juga pakai kaos Auriti? Wah, saya baru nyadar ini Auriti, tak kira ini PDIP. Oke. Terus yang sebelah agak kiri dikit itu apa mas? Ini adalah sponsor kita ya. Lasaika Bakery. Wah, Oke, nanti mengganjal perut kita. Ini P3K mas. Oh, P3 Ya. Oh iya, untuk sponsor-sponsor yang mensupport Ya. nanti kita kita tulis di sini atau mungkin di sini. Ini kebetulan TV-nya baru diservis. Sebentar kucingku masuk mas. Ya, oke teman-teman, lagi Mas Afro masukin kucingnya ya. Kita hari ini spesial kedatangan tamu seorang pemuda yang luar biasa dengan omset yang fantastis ya. Siapa dia? Nanti tunggu dulu. Siapa mas? Jangan buru-buru, tunggu dulu ya. Nah, netizen biar rame ini malam ini luar biasa ini. Oke, dan kebetulan karena mic-nya cuma 2 nih, saya harus menjadi operator Gantian pemain dulu ya Mas Afro ya. Nanti Apa yang Anda jadi host. Oke? Wah, Masya Allah. Ya. Oh, Mas Didi sudah datang dari helikopternya udah parkir. Tamu kita Oke. udah datang. Masya Allah. Oke. Tepuk tangan buat Mas Didit. Didit. Monggo Mas, langsung. Oh, langsung aja. Oh ya, Langsung aja, silakan. Ini pergeseran pemain dulu Bentar ya. ya, kita pergantian pemain dulu. Oke, langsung saja kita panggilkan tamu kita hari ini, Mas Didit Triharyadi SHMM. Beri aplaus yang terbaik. Lumayan. Oke Mas Didit, silahkan duduk. Baik. Kayaknya capek Mas, perjalanan lumayan. Luar biasa. Ini apa ini? Dipakai? Enggak Mas, dimakan aja enggak apa-apa. Ya Mas Didit kan suka ngejok teman-teman. Wah, pengusaha itu memang begitu, nyantai ngejok gitu. Ini duitnya mau dewi. Amin ya Mas, amin ya. Oke, teman-teman, ini sosok yang tadi saya sebutkan, pengusaha muda yang sukses meraih penghargaan dari 25 pengusaha sukses termuda. Paling muda maksudnya dia waktu itu 2017, sekaligus juga meraih penghargaan salah satu tokoh perubahan di 2017 ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Saya habis baca soalnya. Ini bukunya luar biasa, masuk dalam daftar buku mahakarya catatan emas 25 profil sukses di Indonesia. Nah, oke Mas Didit, langsung saja ini.
Oke. Mas Didit. Mas, bisa Mas diceritakan sedikit tentang diri Mas Didit, monggo. Saya apa ya? Mungkin Ya biasa aja. biasa aja. Biasa aja. Perjalanan pendidikan sampai akhirnya terjun ke dunia bisnis itu gimana Mas? Kok dari kuliah Mas ya sampai S2 tiba-tiba memutuskan bisnis itu kan nggak mudah Mas. Monggo Iya. bisa ceritakan Mas Oke. awalnya perjalanan itu. Baik, kalau saya sebenarnya ini apa namanya bisnis itu kalau kuliahnya itu barusan aja. Ya. Jadi waktu tahun 2099 ya, 99 ya, 1999. Itu saya kuliah ya, kuliah terus kemudian memang nggak ngerti kan setelah SMA mau kemana, yang penting kuliah gitu kan. Karena nanti kata orang kalau nggak kuliah nanti dibilangnya masuk nggak kuliah gitu kan. Nah, ya udah iseng-iseng aja waktu itu, yang penting kuliah. Kalau orang bertanya ya kuliah lah gitu. Orang gitu tua ya? juga menyuruh harus kuliah gitu kan. Ya Nggak harus udah. kemana gitu, sebenarnya Ah, kuliah. kita gitu, nggak Mas. tahu mau kemana nanti, mau dipakai apa, kuliah itu mau dipakai apa kita nggak tahu gitu kan. Masih blank. Iya. Oh, sementing kuliah mangkat. Iya, pokoknya kuliah. Nah, pokoknya waktu itu kuliah gitu kan. Nah, dari situ apa ya? Mulai nih sesuatu yang berbeda kan dulu, pokoknya kuliah isinya orang kuliah ini seneng-seneng Mas ya. Oh, Pokoknya ke sekolah koncone akeh, anak kedulan-dulan. dolan-dolan. Madang. Iya kan? Koncone akeh nongkrong-nongkrong Nongkrong-nongkrong gitu, kayak gitu. asik gitu kan. Belum mikir masa depan seperti apa gitu kan. Having fun ya, fun aja Fun gitu ya. aja. Mas. Banyak kan juga gitu kan. Iya. Mumpung masih muda. Itu fakta yang terjadi Mas ya. Iya. Termasuk saya kan ngalami gitu kan. Mas Randy mungkin juga Oh, ngalami iya. ya. Iya, saya dulu di parkiran Mas. Oh, Jadi sering ngemel-ngemel gitu nggih. Gitu ya. Nah, itu Untuk biasanya nakal sidik. gitu. Nah, makanya kuliah terus kita nggak tahu, yang penting akhirnya mulai nih berpikir gitu kan. Berada di lingkungan yang baik, berpikir masa akan seperti ini terus gitu kan. Oh, gitu. Terus ke depan apa ini? Kan kita nggak tahu Udah gitu mulai, kan. wah iki piye ya? Iya. Itu apa aku? Karena waktu itu kan di semester 4 saya itu udah bilang sama papa sama ibu gitu kan. Saya bilang, wis ndak usah transfer lagi. Oh, Nanti gitu. kuliah sing bayar aku dhewe, sekolah sendiri Wah, gitu keren. kan. Nah, terus saya bilang ya pokoknya rasa ditransferin lagi lah, tak berusaha sendiri Oh, jadi gitu. kuliah dengan biaya sendiri gitu ya Mas ya? Iya, Itu mulai semester semester 4. 4 Iya. udah mulai berpikir? Iya, Oh. kos bayar sendiri. Kan waktu itu kan Luar saya di biasa. Jogja gitu kan kuliahnya. Jadi ada biaya untuk kos, ya kan. Terus kemudian untuk bayar kuliah, untuk makan, ya. Itu mulai semester 4 gitu kan. Mulai saya harus mencari ini solusi, makan apa nanti kalau Wah. nggak kerja gitu kan. Iya, iya. Ya itu gara-gara itu menjadi sesuatu yang mulai berpikir nih, harus apa nanti aku gitu kan, makan seperti apa, buat bayar sekolah apa, kuliah apa gitu kan. Gitu. Tapi luar biasa memang, orang nggak ngerti, nggak basicnya nggak ada gitu kan. Nyoba-nyoba apa ya, akhirnya ketemulah satu bisnis yang luar biasa merubah hidup saya. Waktu itu rambut saya segini Mas. Oh, gondrong Mas. Iya. Wah, keren. Antingan gitu. Wah, ngeri. Kayak rocker ya Mas ya. Iya. Zaman dulu emang tren ya Mas, Iya, gondrong, keren. wate anting-anting gitu. Kayak apa? Vokalis band rock lah. Nah, itu biasanya kan gitu kan. Nah, setelah mengenal bisnis itu langsung potong Mas. Wah, gitu. Iya, Rapi gitu Mas. potong rapi, terus kemudian saya mulai belajar gitu kan. Belajar mengenal bisnis, melatih pribadi sendiri gitu kan. Nah, dari situ mulai ngerti Mas, oh ternyata luar biasa ya perbedaannya gitu kan. Saya mengenal itu apa namanya minta untuk membaca buku waktu itu, buku The Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Nah itu yang salah tren, satu Mas, merubah ya. hidup saya gitu. Ternyata memang pekerjaan di dunia ini hanya ada 4 saja. Loh, begini ya gitu ternyata ya. Kaget, Mas. Nah iya waktu itu awal. Wow. Gitu. Kalau kaget gitu. Wow, gitu. Nah dari situlah mulailah kita. Berarti saya harus berada di kuadran kanan nih gitu kan. Oh, gitu. Ya, nggak mungkin kan kuadran kiri, orang kuadran kiri kan golongan orang
Ya. Jadi sepil Mas. Kuadran kanan itu apa sih Mas? Kenapa? Sepil dikit aja. Kuadran kanan itu yang apa? Oh iya. Siapa tahu netizen tahu. Oh, lali-lali gitu. Iya, sedikit aja karena nanti ada di buku ya. Di Oh, gitu. Gramedia banyak gitu kan. Judulnya The Cash Flow Quadrant. Nah, yang pertama itu adalah employee ya. Employee itu dia bekerja untuk orang lain ya, dan dia punya rutinitas dari jam sekian harus bekerja gitu kan. Dia punya atasan. Nah, itu di employee gitu Employee, kan. pekerja ya. Ya, terus kemudian ada di business owner. Business owner itu dia punya bisnis sendiri ya. Dia bekerja untuk dirinya sendiri gitu loh. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah business owner. Business owner itu dia punya sistem dan orang lain bekerja untuk dirinya. Gitu. Nah, terakhir adalah investor. Investor itu apa? Investor itu yang ya uang bekerja untuk dirinya. Gitu. Nah, ternyata dari keempat kuadran ini Iya. dibagi menjadi dua. Kuadran kiri, kuadran kanan. Oh, gitu. Nah, Robert Kiyosaki yang mencengangkan itulah Robert Kiyosaki itu mengatakan kalau kuadran kiri ini golongan orang miskin. Oh, gitu. Nah, orang-orang kaya itu berada di kuadran kanan. Gitu. Nah, makanya dari situ, bagaimana caranya berpindah kuadran kiri ke kanan? Nah, dari situlah mulai saya Belajar ya, belajar. penasaran nih. Bagaimana. Iya, Penasaran. Oh, gitu. harus bagaimana berpindah kuadran kiri ke kanan kan gitu. Iya. Nah, dari situ belajarlah gitu. Memang waktu awal-awal membangun sebuah bisnis itu enggak semudah membalik telapak tangan gitu kan. Banyak orang enggak percaya, banyak orang yang bahkan bukan hanya orang gitu, orang-orang di sekitar itu yang membuat kita itu langsung mematahkan semangat kita gitu loh. Bahasa Jawa ini maidu nih. Wah iya. Maidu. Iya. Malah orang-orang terdekat sebenarnya. Makanya kenapa waktu itu saya tadi semester 4 tidak mau dikirimin lagi karena saya bilang tuh sebelum bisnis itu mulai bisnis itu bilang saya mau bisnis nih. Oh enggak usah, wes nanti itu hapus-hapus, tipu-tipuan, bla 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 kayak gitu biasalah. Itu dari lingkungan kita, dari keluarga. Warning gitu ya, Mas. Akhirnya apa? Saya gebrak nih meja. Pas makan bareng keluarga. Hancur mejanya Mas. Enggak, Oh, enggak ya. karena kayak saya kurang sakti apa. Kurang sakti. Nah, waktunya maksudnya apa? Kenapa saya menggebrak meja gitu kan? Karena waktu itu saya sudah yakin sekali bahwa saya harus berpindah kuadran kiri ke kanan gitu kan. Sedangkan orang tua itu biasanya mereka punya pola pikir kuadran kiri gitu kan. Iya. Sekolah, lulus, kuliah, lulus, Kerja. kerja gitu kan. Nah, sedangkan saya nggak mau seperti itu gitu kan. Dengan membaca buku itu lebih paham lagi. Makanya saya bilang, saya mau bisnis nih. Nanti ketipu kamu bapak-bapak. Nah, aku ngebrak meja. Wah. Tandanya berarti aku udah mantap nih. Iya. Mama terus papa gitu. saya bilang gini, langsung kalau nggak percaya kabeh. Wes tontonan aku sok ben gitu Wah. bahasa Koreanya ya. Itu Gajah Mada mungkin ya dulu. Bahasa Wah, Koreanya. Tarukan itu Nusantara. Iya. Delok naik. Bahasa Gitu. Korea. Nah, dari situ Mas. Luar biasa. Mulai nih. Mulai apa ya? Belajar sedikit-sedikit itu. Belajar terus ya awal-awal semangat, lama-lama orang nggak percaya, orang ini ya drop juga. Ngedown Tapi juga ya, Mas. ketika saya drop ya kan, saya ingat lagi nih. Janjinya, sumpahnya. Iya, sumpah palapanya, harus membuktikan gitu kan. Nah, itu yang pertama yang bikin bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Kedua, saya kalau nggak kerja, nggak bisnis, nggak dapat uang, terus bayar kuliah sama kosnya siapa itu? Dari mana? Nah, makanya luar biasa semangatnya. Dulu nggak ada BLT Mas ya. Oh, belum ada. Ada. Coba. BTL. Jadi gitu Mas ceritanya. Terus sampai kita saya waktu itu luar biasa lah dari bisnis akhirnya saya waktu kuliah nih bisa ke Malaysia, Singapura gitu kan. Dari situ hasilnya. Luar negeri ya Mas. Iya, lumayan lah seorang mahasiswa bisa ke sana dengan hasil sendiri gitu kan. Kak lumayan Mas, itu luar biasa itu. Nah, dari situ mulailah Mas sudah mulai nih caranya berpikirnya ke depan seperti Tapi beda apa. mindsetnya. Iya. Pede lagi gitu ya. Nah, akhirnya bikinlah perusahaan gitu. Wah, ini Bisa mulai bikin perusahaan gitu. oh gitu. Nah, dari bikin perusahaan memang saya pikir juga enak juga ya bikin perusahaan gitu kan. Ternyata memang nggak gampang, semuanya nggak gampang kan. Tapi semuanya bisa. Bisa ya. Asal ada niat dan kemauan. Iya. Eksekusi. Betul. Begitu. Kayaknya Sama begitu ya pengalaman. kayaknya. Iya. Nah, dari situ saya mulai ini Mas. Karena apa namanya? Waktu itu saya harus kuliah, terus kemudian harus kerja, bisnis gitu kan, harus mencukupi sendiri ta. Nah, sampai kuliah saya tak tinggal gitu kan. Wah, itu
waktu itu. DO gitu apa gimana? Sebenarnya enggak, masih bisa tinggal waktu itu tinggal TA aja, Ke saya. akhir aja sebenarnya gitu. Cuma karena saya harus kemana-mana juga sibuk gitu ngurusin kan. bisnisnya. Iya, Jadi lupa kuliah. betul. Terus akhirnya saya membangun satu bisnis perusahaan dan lumayan juga hasilnya gitu kan, mulai mendapatkan income luar biasa, terdapatkan mobil, rumah dan lain sebagainya. Nah dari situ saya ingat lagi nih, Iya. karena orang tua itu akan bangga ketika anaknya lulus kuliah gitu kan. Iya, masih ada PR. Ah, Amanah orang tua ya, Mas. nah makanya waktu itu langsung saya ya udahlah kuliah lagi gitu kan. Nah, tahun 2000 berapa ya, 2020 ya kayaknya Mulai saya mau kuliah lagi. setelah sukses ya, lanjut kuliah. Nah, kuliah lagi. Nah, karena di dunia bisnis itu benturan dengan hukum luar biasa waktu itu. Oh, gitu. Iya, karena mungkin saya startup gitu kan, orang awal masih kecil, punya perusahaan, terus omsetnya juga lumayan, Lumayan ya, Mas. masuk buku, masuk dapat dalam penghargaan Penghargaan gitu kan. macam-macam ya, Mas, ya. Ternyata benturannya juga luar biasa. Ya, waktu itu saya dipanggil OJK nih. Oh, gitu. Terus kena baris krim, Wah. kena macam-macam Luar biasa, tentang Mas, ya. regulasi, Badai-badainya itu, sampai Mas, ya. Polda dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak ada salah, memang ya luar biasa lah Indonesia. Suatu perjalanan ya, Mas ya. Perjalanan. Ya, nah dari situlah karena seringnya dihukum Mas nih. Ya, gitu. Makanya ambillah saya kuliah lagi hukum. Wah, Gitu. Dari orang terhukum jadi sarjana hukum. Biar lebih tahu lagi. Maksudnya sering berhadapan dengan hukum. Iya. Berarti kan tetap kuliah tetap diselesaikan ya, Mas ya. Wah, apa ini? Wah, Oke. repot-repot Mas Luar Safro, wah, biasa luar biasa. ini. Ini kopi ya. Ini kopi ya, Mas? Iya, kopi beneran. Oh, beneran. Kita kira cuma gimmick. Ya, ini Boleh diminum ini berarti. Oh, boleh diminum. makasih Mas Safro. Oke, Dan makasih, Mas siapa, Mas? Mas Rahul. Mas Rahul. Wah, kayak orang India. Iya. Iya. Oke, Mas. Next, Ge. Kenapa memilih skincare? Kenapa skincare ya? Karena ini Mas. Sebenarnya kalau dalam dunia bisnis yang paling utama itu, yang pertama itu adalah kesehatan, yang paling pedulikan. Pertama adalah kesehatan, dan yang kedua itu adalah penampilan atau skincare itu kena masuknya ke kecantikan gitu kan. Itu pertamanya. Kalau zaman dulu yang penting sehat dulu dong gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang eranya ini kita itu yang penting tampil mau dulu, Glowing. mau cantik, mau ganteng, yang penting tampilannya dulu gitu dulu, kan. Jadi menurut saya ada pergeseran gitu loh. Oh, gitu. Karena kebanyakan orang yang penting tampilan dulu. Halo Mas Randy coba. Kalau misalkan nih, kalau mau olahraga Iya. tiap hari harus apa namanya lari-lari Lari, gitu kan. betul. Terus kemudian enak mana dibanding lebih memperdulikan apa namanya penampilannya dulu, apa tiap hari harus lari-lari, harus ini, harus nge-gym, harus ini untuk kesehatan tuh Iya. sebenarnya gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk penampilan pasti juga akan ini Iya, kan betul, utama mau dinilai. ketemu apa namanya siapa langsung, Siapa, wih iya, langsung, gantung iya. dulu dong, Iya. harus ini dong. Bahkan kita seorang pelaku bisnis ya, Mas. Nah, iya. Wow, ya gitu Itu. dulu. Kalau nggak wow gitu. Ya, karena kenapa di kecantikan atau skincare ya itu karena orang kebanyakan merasa sehat, Iya. ya kan? Iya. Kita nggak tahu kalau dicek ya belum tentu orang itu sehat sebenarnya, tapi Iya. untuk penampilan nomor satu, Betul. ya kan? Keren ini. Penampilan nomor Inspirasi bener ini. Kenapa skin? Nah, makanya kenapa skincare? Karena itu sekarang kebutuhannya itu orang lebih penampilan dulu daripada sehat, karena sehat itu relatif, merasa sehat, ya kan? Iya. Merasa sehat ketika orang senang, bahagia, tampil bagus itu kelihatan sehat. Wah. Berarti kan ada pergeseran pola pikir ya, Mas? Iya. Nah, kebutuhan. Tapi katanya ini ada WA ke saya, Mas. Skincare bikin kantong kering, bener nggak sih, Mas sebenarnya? Kantong kering. Iya. Iya, ada temen sih WA. Itu bener nggak sih? Enggak Sehatnya? juga, Enggak juga ya. tergantung. Iya, karena kalau hanya skincare untuk dipakai konsumtif untuk setiap hari, Iya.
itu ya bisa juga untuk kantong kering gitu kan. Oh, betul. Tapi kalau kita itu menggunakan skincare yang bisa menghasilkan, Nah, ini. nah itu mengobati kantong kering. Wah, ini. Karena ini kita yang bisa dapatkan skincare atau untuk kebutuhan kecantikan, kegantengan, ya kan? sekaligus menambah cuan. Betul. Ini yang mau Itu. kita kulik. Tetap stand on di sini dulu, jangan kemana-mana. Oke Mas. Nah ini kan, ya ini produknya namanya Auriti. Tepuk tangan. Auriti. Dan ini ownernya Mas Didit kemarin baru launching Mas ya. Iya, baru Pak. aja. Ini terobosan yang luar biasa teman-teman. Skincare-nya sudah mau mencoba, tapi nanti kita coba di sini. Oke kita lihat nanti gimana. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya next. Oke. Apa arti nama Auriti? Filosofi di balik brand ini apa sih? Kok pakai nama Auriti? Auriti, ya kenapa Auriti? Auriti itu auranya selebriti. Wah, keren. Auranya selebriti. Iya, jadi orang itu kan melihat selebriti itu kan keren-keren gitu kan, Iya. cantik, ya ganteng-ganteng Good gitu looking kan. gitu. Nah, makanya kalau menggunakan produk-produk Auriti ini, Iya. kita itu seakan-akan menjadi seorang selebriti. Yes, gitu. luar biasa. Wow, keren ya teman-teman. Aura selebriti. Aura Tidak selebriti. mahal tapi bisa auranya yang luar biasa tampil di teman Anda, lingkungan Anda bisa lebih wow. Wow. Apa namanya? Glowing dan luar biasa gitu ya Mas ya. Terus filosofinya apa Mas? Selain itu tadi. Selain apa namanya? Aura selebriti. Apa ya? Slogannya Mas, slogannya kemarin. Auriti ini kan ketika kita apa namanya itu kan Auriti, aura selebriti, supaya apa? Auriti ini selalu di hati. Luar Mak jelas. Antem nganti tenang ini. Keren. Oke Mas, next ya. Ini ke tema perjalanan bisnis Mas Didit. Oke. Tantangan terbesar apa yang Mas Didit alami saat awal merintis usaha Auriti? Tantangan terbesar apa ya? Maksudnya tantangan Yang mungkin paling sangat wah ini kok abot mentok, oh ini kok luar biasa ya hantaman badai. Iya. Apa sih? Nah, waktu itu awal-awal membuat perusahaan, kebetulan kan ini adalah Auriti ini salah satu perusahaan ketiga gitu kan. Nah, tenang, Allah teman-teman. Nah, luar biasa, di Mas. awal-awal membangun satu bisnis itu karena mungkin ketidaktahuan gitu kan, karena kita mungkin baru belajar gitu kan. Jadi banyak sih tantangan. Salah satunya saya bilang tadi, Mas. Jadi ketika kita itu membangun satu bisnis atau usaha perusahaannya bagus dan besar, banyak hantaman, banyak orang yang gak suka, banyak perusahaan kompetitor yang mungkin menjatuhkan dan lain sebagainya. gitu ya. Makanya akhirnya saya sampai dipanggil ke OJK, Oh, gitu. Baris Krim, Polda dan lain sebagainya gitu kan. Kayak ancaman baru nih gitu ya. Gitu. Jadi ya tapi kita bisa akan lalui gitu kan. Nah, dari situ saya belajar. Nah, makanya sebenarnya untuk belajar itu tidak harus ngalami. Dari pengalaman orang lain itu bisa kita oh seperti ini ya Kita bikin ambil ya, perusahaan. kita ambil Nah, hikmahnya, Jadi ya. kita bisa belajar dari orang lain sebenarnya, nggak harus ngalami sendiri sebenarnya gitu ya. gitu. Biasa, keren teman-teman. Tadi kemudian Mas, bagaimana cara membangun kepercayaan konsumen di industri skincare yang persaingannya sangat luar biasa ketat? Membangun branding gimana? Nah ini yang sangat penting sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kalau kita itu membuat satu bisnis gitu kan, apalagi brand baru gitu kan, kepercayaan di masyarakat kan belum tahu gitu kan. Nah yang pertama apa yang harus kita siapkan? Ya yang pertama adalah satu kualitas. Kualitas produk ya. Iya, kualitas produknya harus seperti apa. Nah, terus kemudian yang kedua itu cara pemasarannya. Oh gitu, sistem pemasarannya. Ya, karena nanti masyarakat itu akan mengerti gitu kan bagaimana produk itu kualitasnya seperti apa gitu kan. Bukan hanya murah gitu kan. Yang mahal biasa ada tapi iklannya luar biasa jadinya laris ada gitu kan. Yang murah pun sama gitu kan. Betul. Jadi yang akan menentukan nanti ketika orang beli produk itu yang kita kacanya, kita melihat parameternya adalah ketika orang beli produk terus memakai, orangnya repeat order enggak? Oh gitu. Gitu parameternya. Jadi ketika orang itu banyak repeat order, banyak pembelanjaan ulang, otomatis ya kan
produknya ini bagus. Bener nggak? Kalau Mas Randy coba Iya. beli sesuatu makanan atau apa ya, ternyata dimakan nggak enak nih, mau beli lagi nggak? Enggak. Nggak, otomatis. Melipir Mas saya. Nah, kalau seandainya itu enak, otomatis Mas Randy mau jauh-jauh kemana tetap dicari. Ya, gitu. kan rekomendasi juga ya. Betul. Luar biasa. Wah, semakin malam semakin asik ternyata ini. Asik ya. Kemudian momen apa yang menurut Mas Didit jadi titik balik suksesnya Auriti ini? Kalau Auriti ini kan baru gitu kan, kita baru soft launching, jadi Soft launching, ya. jadi kita kalau dikatakan sukses sih belum gitu kan, ya kita OTW nih. OTW nih. Amin. Kita doakan teman-teman. Amin, OTW kita sukses doanya Auriti. semoga apa ya segera bisa membooming Nusantara gitu kan. Nah memang Auriti ini cuma kita sudah punya pengalaman, jadi pengalaman yang kemarin, Iya. perusahaan-perusahaan kemarin ini kita sempurnakan gitu. Jadi otomatis kalau kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman yang ini loh yang harus dipakai, ini yang tidak, ini kan jadi tahu gitu kan. Iya. Nah dari situlah saya punya keyakinan bahwa Auriti ini bakalan lebih luar biasa lagi. Wah, Gitu Mas. biasa. Siap-siap. Wah, keren-keren. Next Mas ya, tema selanjutnya tentang prestasi dan pencapaian Mas Didit, baik secara personal maupun secara corporate atau perusahaan. Oke. Bagaimana rasanya bisa masuk jajaran 25 pengusaha terbaik di Indonesia, pengusaha muda sukses di Indonesia, di buku ini teman-teman. Bukunya di sini. Nah, ini beliau masuk di salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia, termuda. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ya, keren. Gimana rasanya Mas Didit? Alhamdulillah syukur luar biasa ya. Sebenarnya saya bukan hebat orangnya gitu kan. Cuma memang yang pasti adalah ketika kita itu berbisnis dari dalam hati gitu kan, dan bukan hanya untuk diri sendiri ya. Jadi kalau kita itu berkarya dan itu dimanfaatkan banyak orang, dan alhamdulillah karya ini bisa merubah banyak orang ya kan, bermanfaat untuk orang, bisa mengangkat harkat martabat dan derajat gitu kan. Itu lebih dari uang ya kan Mas. Nah dari situlah Mas. Apa pertanyaan tadi apa? Rasanya jadi pengusaha Rasanya ya. sukses di Indonesia. Jadi ada hal yang kalau apa ya, kalau dapatkan penghargaan ini saya bilang efek samping. Oh gitu. Jadi biasa Bukan aja. tujuan, tapi Bukan bonus efek ya. samping. Jadi kalau niat kita itu baik berkarya untuk manfaat banyak orang, karena saya punya cerita gini Mas. Jadi waktu itu ketika kita membangun satu perusahaan, waktu perusahaan yang pertama nih, itu collab, saya tidak punya apa-apa ini. Oh iya. Semua habis Mas, semua habis. Sempat ngalami ya collab. Iya, ngalami. Wah luar biasa. Jadi saya bukan wah enaknya Mas Didit sekarang gitu kan. Lihatnya sekarang ya, dulu iya. darah-darah mungkin ya Mas. Luar biasa Mas. Jadi perusahaan pertama itu waktu collab ya semua habis Mas. Dari tabungan, mobil, perhiasan, rumah, semuanya habis. Dan waktu itu sampai sempat saya itu sakit itu 1 tahun. Oh iya. Ya 1 tahun Mas. Karena apa, pikiran ya banyak Drop, halah. Mas. Iya. Nah itu 6 bulan saya nggak bisa jalan Mas. 6 bulan nggak bisa jalan. Iya Mas. Insya Allah. Nah dari situlah saya udah putus asa nih. Nggak apa namanya, hidup itu sudah putus asa gitu loh. Terus pokoknya pasrah aja ya. Saya sampai sudah pamitan, pokoknya kalau saya mati dengan cara seperti ini saya siap. Oh. Saya ikhlas gitu kan. Nah dari situ saya syukuri semuanya, bahwa saya sudah pernah bikin perusahaan, sudah bisa beli rumah, beli ini dan lain sebagainya, saya syukuri dan saya ikhlaskan semua Mas. Kalau saya mati dengan ini siap. Oh gitu ya. Ya saya ikhlas gitu kan. Tapi kalau saya nadar gitu kan. Tapi kalau saya diberikan kehidupan lagi, saya harus bermanfaat nih untuk orang banyak gitu kan. Wah. Nah dari Ini situ teman-teman Mas, luar biasa. hidup saya sudah mulai berubah. Di rumah saya langsung bunyi mak dua gitu Mas. Oh gitu. Iya nggak Bunyi tahu, apa itu? nggak tahu Mas, Ada yang ngelempar atau gimana? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah dari situ Mas, Tapi bukan demo ya Mas. tapi nggak tahu itu. Walau alam ya teman. Allah alam. Nah dari situ Mas, yang 6 bulan saya nggak bisa jalan, akhirnya besok saya sudah bisa mulai jalan. Oh gitu. Iya. Jadi menurut saya ada pembelajaran yang saya dapatkan gitu Mas dari situ. Mukjizat dari Allah ya Mas ya. Ternyata ketika kita itu mau mensyukuri sesuatu hal
dan kita itu mengikhlaskan semuanya, pintu itu akan terbuka. Gitu ya. Makanya karena saya nadar harus bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Saya berkarya, bikinlah perusahaan lagi gitu, Oh, kan. gitu ya. Bikin perusahaan lagi dan alhamdulillah salah satunya masuk ke buku ini Mas. Oh, gitu ya. Karena terus kemudian tahun 2017 itu saya dipanggil ke Jakarta untuk mendapatkan penghargaan pemimpin pembawa perubahan. Wow. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau menurut saya sih biasa Mas. Yang paling saya suka yang kenapa seperti ini ya hal yang biasa itu ya. Hal biasa. Kalau yang menurut saya yang ini efek samping, kalau menurut saya yang paling luar biasa itu ketika orang itu datang ke kita, Mas. Orang-orang itu datang dan mereka setelah ikut bisnis mereka itu bilang, "Pak, terima kasih. Kemarin itu saya hutangnya banyak, sekarang lunas, saya bisa beli mobil, beli rumah, bisa umroh sekeluarga." Itu yang lebih dari uang menurut saya, Mas. Kepuasan tersendiri. Iya, jadi kalau hal yang penghargaan itu kalau menurut saya biasa gitu kan. Gitu Ya namanya efek samping. Efek samping. Ya kalau dimanapun ketika kita juara kita ini dapat penghargaan itu sudah hal yang biasa. Tapi memang dari situ yang menjadi yang luar biasa adalah ketika karya kita dimanfaatkan orang banyak dan merubah banyak hidup orang. Ini yang menurut saya luar biasa. Tidak bisa dibeli dengan uang ini, Betul Mas, betul itu nggak ada harganya Mas. Wah, luar biasa teman-teman. Next ya Mas, kemudian Oke. apa yang disebut dengan omset fantastis yang tadi saya sebutkan tadi Mas? Pernah omset berapa digit? Oke. Nggak apa-apa. Kalau saya menyebutkan nanti saya nggak enak karena ini live juga nanti di YouTube gitu Oh, kan. gitu ya. Nanti tahu-tahu orang Datang gitu ya. gitu ya. Jadi Pernah yang mengalami yang ya, pasti Mas? luar biasa, Luar Mas. biasa ya? Selama hidup saya gitu kan. Rekor gitu ya. Rekor luar biasa ya, dari situ banyak perubahan yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan, yang pasti waktu itu ya banyak digitnya gitu. Teman-teman silakan pilih sendiri. Ya, gitu ya. Kalau udah masuk kayak gini otomatis ya seperti itu, Mas. Oh iya betul. Tidak diragukan lagi omsetnya berapa. Hitung sendiri ya. Pakai jari-jari nggak bisa soalnya. Oke, Mas langsung ke next question. Gimana perasaan keluarga terdekat atau teman-teman ketika Mas Didit sampai akhirnya sukses seperti ini? Gimana yang dulu pernah mencibir atau pernah istilahnya itu menyangkal, ya aku ora iso. Ya itu gimana Mas? Sekarang respon mereka seperti apa? Oke. Tadi kan saya udah bilang bahwa waktu itu saya kuliah dulu itu saya nakal gitu kan. Maksudnya nakal ya muda-muda ya otomatis kan banyak nakal gitu kan. Demo-demo gitu Wah. ya. Sekarang gitu ya Mas. Demo. Dulu kan mesti lebih. Iya, tahun 2098 itu kan bakar-bakaran ikut juga. Wah, keren. Ternyata aktivis juga. Aktivis. Jangan ditut deh. Ya. Nah, Oke. dari situ Mas, saya bilang bahwasannya di apa tadi? Pencapaian Mas Didit saat ini, Orang teman-teman responnya terdekat, kan. ya. Nah, makanya gini Mas. Dulu orang tetangga-tetangga, terus kemudian teman-teman dekat itu saya ngumpul sama saya nggak boleh sama orang tuanya. Oh, Takut nanti nakal, Wah. ketularan nakal, diajak nakal gitu kan waktu itu. Nah, setelah saya kuliah terus kemudian mulai berbisnis, itu termasuk orang tua. Oh, gitu. Mas. Jadi udahlah, orang namanya nek bahasa Jermannya itu embeling gitu kan. Sama di Jerman ya Mas. Bahasanya bagus banget di Jerman. Ya. Nah, Oke. itu kok akhirnya dengan saya mulai berbisnis saya kan mulai merubah mindset dan secara kepribadian gitu kan. Nah, waktu itu saya bikin acara besar sampai orang tua itu saya undang, saya minta maaf di depan banyak orang gitu kan, ada sekitar 500 sampai 1000 orang waktu itu kan. Nah, itu saya minta maaf di depan mereka, terus barulah orang tua mulai mengerti gitu Mas, dan bahwa yakin ya yakin bahwa yang dari situ. anaknya capai hari ini itu suatu pencapaian yang sudah luar biasa. Iya, karena Diniatkan. saya dari 5 bersaudara ini semuanya sarjana waktu itu karena saya belum sarjana Oh, gitu gitu kan, ya. karena kan gagal waktu Kepending, itu kan. kepending. Nah, Ya, nggak kepending. gagal, kepending ya, Mas. Nah, dari situlah saya punya harus membuktikan ke orang tua juga kan, salah satu impian orang tua Saya harus bisa sana sukses. dan sukses. Nah, waktu itu mau nilainya seperti apa nggak ada yang gagal orang tua, tapi ketika apa-apa sekarang ya Udah Dit, mulai nih gitu. gitu. Alhamdulillah orang tua sangat bangga sekarang. Kalau dulu
tetangga-tetangga atau teman-teman ke orang tua gitu kan cerita, anakmu itu loh, anakmu itu loh, nah kalau ini jangan gagas itu gitu. Tapi kalau sekarang anakmu itu, itu anakku itu. Gitu. Jadi kalau apa ya? Apresiasi ya. Gitu. Bilang aja nongkrong seharian nggak apa-apa gitu. Boleh, nggak apa-apa. Apa boleh. Iya. Makanya saya bilang bahwa kalau misalkan contoh ini ada cerita nih. Ketika orang tua itu anaknya misalkan beling gitu kan. Contohnya kalau misalkan dia tiap hari balapan, latihan balapan, mesti orang tua, Bu jangan. Kamu nanti jatuh itu nggak ada yang jual. Nyawa itu nggak ada yang jual, kaki patah nanti gini ya gitu. Tapi ketika dia itu latihan terus akhirnya mulai podium masuk ke TV ya kan, terus masuk sampai internasional, bahkan internasional, orang tua langsung anakku itu gitu. Memang sesuatu yang dalam proses. Biasanya orang itu kayak gitu. Termasuk saya tadi gitu ya. ketika saya mulai berbisnis ya kan, nanti ketipu, nanti ini, nanti itu kan sama gitu kan. Ya. Tapi ketika sudah sukses, anakku itu gitu. Jadi makanya kalau teman-teman ketika kita mencari keyakinan yang bagus, terus kemudian kita itu yakin bahwa akan merubah hidup kita dengan positif ya, itu jalan aja. Mau orang itu dari orang terdekat, mau apa, menghalangi atau tidak memperbolehkan ya. Iya. Itu tetap aja, enggak apa-apa. Kita buktikan dengan ya, prestasi. Gitu. Luar biasa teman-teman. Mas Didit ternyata mendobrak paradigma. Mas, ini ada kopi. Monggo diseruput dulu. Siap, terima kasih nih. Ngobrol sebenarnya. Kopi cap LMK. Dan ngobrol penting. Oke. Review itu. Kok pahit ya Mas kopi? Lihat saya lebih. Iya. Jadi manis. Kalau Mas itu kan udah legi terus sekarang. Dulu pahit, sekarang legi. Amin. Oke, Mas Didit. Oke, sekarang review produk ya? Boleh? Review produk boleh? Review produk Auriti, boleh ya? Ya, teman-teman. Kan pasti penasaran kan? Apa sih Auriti itu? Yang ini ya, produknya terpampang di sini. Nanti biar Mas Didit sedikit jelaskan apa itu skincare Auriti. Biar spill dikit aja nanti sambil bawa produknya Mas mungkin bisa dipakai. Oke. Yang katanya terobosan terbaru abad ini. Ya, jadi ketika banyak persaingan itu kita harus menunjukkan kualitas gitu ya. Yang kedua itu kita harus unik. Oh, unik Mas. Iya, berbeda dengan yang di pasaran gitu kan. Nah, arti ini unik ya. Unik kalau menurut saya unik sekali. Sebenarnya ada satu produk yang facial shop ya. Ya facial shop enggak ada ini ya. Di facial shop itu kita harusnya bahannya itu harusnya sabun untuk itu ya? Itu bahannya dari serum. Wah, apa itu? Serum yang harusnya itu mahal gitu kan, kita bikin sabun nih gitu. Wah, keren tuh. Jadi makanya kita unik. Mungkin ini baru satu-satunya di Indonesia. Wah, gitu luar kan. biasa teman-teman. Tadi kehormatan kita podcast ini Mas ya, kedatangan produk luar biasa dengan orang yang luar biasa juga. Keren. Itu Mas. Jadi kita ada body care, ada untuk basic skincare. Nah, body care-nya itu kita ada di sini. Nah, ada yang namanya AHA Peeling nih. AHA Peeling ini ngilangin daki, terus kemudian mengangkat sel kulit mati. Gitu. Ya, kalau kita semakin lama kan semakin keriput nih. Tapi dengan menggunakan AHA Peeling ini dia menutrisi Mas. Jadi tingkat untuk untuk menjadi keriput itu akan lebih lambat gitu. Karena dia lebih sehat. Iya. Ya, Mas, betul. Salah satunya itu. Karena mengangkat sel kulit mati dan diganti dengan hal yang baru, dengan sel baru. Itu. Tampak sama ownernya kan selalu muda. Ini karena Auriti. Gitu. Terus kemudian setelah peeling dibersihkan semuanya, terus kemudian kita pakai body wash nih. Body wash untuk sabun mandi. Sabun mandi cair ya. Nah, ini salah satunya. Nah, sabun ini kenapa setelah dibersihkan ya kita harus menutrisi. Nutrisinya ini ada kolagennya, ada vitamin C gitu. Jadi
Jadi kulit kita akan semakin sehat. Oh, gitu ya, Mas. Gitu. Dan itu Nah, aman, Mas. Semua bahannya, Mas. Aman, Mas. Ini semuanya herbal. Oh, herbal. Iya, Wow. herbal. Luar biasa. Jadi salah satunya facial soap. Facial soap ini Mas karena kita herbal. Kalau itu ditaruh di sembarangan tempat nanti hilang. Gitu. Iya. Kalau banyak tikusnya. Oh, Karena gitu. dimakan tikus, Mas. Oh, tikus nggak apa-apa makan itu. Ya nggak apa-apa orang herbal. Dia malah suka Oh, gitu. gitu ya. Makanya saya bilang jangan ditaruh sembarangan karena itu akan hilang. Tikus saja suka apalagi manusia ya, Mas. Iya. Ya? Cepat hilang. Dimakan, Mas. Gitu, Ya, luar Mas. biasa, Mas. Itu nah setelah pakai body wash itu alurnya itu pakainya nanti ini, Mas. Ada extra body booster. Mas Randy coba. Nah, ini sudah saya buka. Sebenarnya Kita pakainya coba, peeling teman-teman. dulu, cuma Oh, ini gitu ya. biar enak aja cepat. Silahkan coba sendiri, Mas. Ambil nanti digosokkan secukupnya ya. Sebelah kanan apa sekiri nanti Gini bisa ya, kelihatan. coba ya. Iya, oke. Ya, gimana? Diratakan aja, Mas. Set, gitu ya. Gini. Kayak endbodyan Body gitu deh, ya. Mas. Betul. Gini, bener caranya pakai. Betul, iya, ratakan aja. Gitu. Jadi ini extra body booster. Jadi Extra membooster. body booster. Jadi setelah dikasih vitamin ini ditambahi ekstranya supaya lebih glowing lagi gitu, Mas. gitu. Dan itu lama-lama menjadi memutihkan nanti. Gitu. Dari itu aja satu produk itu padahal kan masih ada kalau semua rangkaian ini dipakai hasilnya akan maksimal. Oh, gitu. Gitu. Ini cowok cewek oke ya. Iya, cowok cewek. Saya pakai ini juga. Makanya glowing sekali. Gitu, Mas. Terus ini setelah selesai, Bisa nanti terakhir untuk perlindungan itu pakai face and body lotion spray. Nah ini yang berbeda. Ini pakainya spray, Mas. Oh, Jadi spray. hand body-nya spray. bukan spray kasur ya, Mas? Bukan. Teman-teman. Nah ini awas nanti kena kopi. Nggak perlu banyak-banyak, udah langsung diratakan aja. Ratakan aja. Kurang banyak. Kurang. Oke. Ratakan. Nah ini untuk melindungi dari sinar matahari secara langsung. Jadi ketika kita itu motoran mau di luar secara dapatkan ini kena sinar paparan matahari, kita akan terlindungi, Mas, dari situ. Karena kalau kita langsung terkena kulitnya itu lama-lama akan keriput cepat sekali, ya kan rusak masalahnya gitu. Nah dari situlah perbedaannya. Coba kanan kiri bandingkan, Mas. Teman-teman, Beda ini kan? bandingnya luar biasa nih. Beda kan, Perbedaan Mas Randy? cepat sekali ya. Iya kan? Dan ini aman bahannya, teman. Aman. Mas ya, aman gitu. Iya, aman. Lihat, Ini teman-teman baru saya. 2 produk. Kalau semua rangkaian ini dipakai akan lebih keren lagi. Saya takut pulang, Mas. Karena apa? Pangling nanti Itu. istri saya. Itu. Nah, ini untuk rangkaian body care-nya, Mas. Jadi kalau rangkaian dari basic skincare-nya itu ada facial soap-nya. Terus kemudian nanti pakainya ini moist. Oh, moist gel. Oh, moist gel. Oh, Itu moist fungsinya gel. sebagai apa, Mas? Moist gel itu harusnya kalau ibu-ibu, kalau orang-orang perawatan gitu kan, mereka setelah cuci muka, mereka itu mereka itu pakainya toner, terus gitu. kemudian serum, ampul dan lain sebagainya sampai beberapa banyak tahap ya, gitu kan, Mas. beberapa tahap. Ya nanti tahu kan Ribet istrinya pasti yuk pakai kayak Oh, gitu. iya, Mas. Pakai ini, pakai Jadi lama pakai ya, Mas ini. ya. Ya, Kalau lama. mau misal delok bal-balan ya udah disuwe. Sak rampung bal-balane gitu. Iya, karena beberapa layar dipakai gitu kan. Nah, kalau moist gel ini moist gel 5 in 1. Jadi langkah-langkah ini 5 langkah yang harusnya dilakukan ini kita jadikan satu langkah, Mas. Jadi lebih praktis. Praktis ya, Mas ya. Iya. Dengan hasil yang maksimal gitu tentunya, Maksimal. gitu. Boleh dicoba juga nanti kalau Mas. Tadi udah coba kan? Udah Lebih keren kan? dikit tadi. Kalau kebanyakan nanti tadi pangling istri saya. Nah, itu. Luar Jadi biasa ini teman-teman nih. beda kan? Ini Nah, nggak pakai ini pakai ini. nanti Mas bisa coba juga. Oke. Iya kan? Netizen Gitu. boleh coba juga. Kalau kadang-kadang orang kalau belum merasakan apa iya gitu kan, tapi Ya, kalau betul. udah merasakan, bener loh ini loh beda kan. Oke, boleh silahkan. Mas Afro, wah ini perlu di Nah, kanan kirinya udah markup sama ini. belum, Mas, itu, Mas? Ini sebelah sini. Enggak, sebelah yang ini. Yang mana? Kanan Iya. kirinya. Mas Afro coba. Sama kan? Coba yang dikasih yang mana sebelah? Ini jangan dimakan lah, Mas. Iya. Ini kanan apa kiri? Ini kena jam nanti. Sebelah kini aja. Jamnya dijual aja, Mas. Ini dari kiri kan. Nah, Nah, betul. bisa. Supaya Kita jamnya lihat, enggak kita lihat. lebih ganteng pakai jam nanti kan daripada dilepas. Ya kita lihat Itu apakah diratakan semuanya, Mas. Mas Afro tambah ganteng. Kita sedang mencoba Hauriti. apa ya, oli. Ali. Ini extra body booster. Ekstra body Nah, booster ini dari sampai sini Hauriti. nggak apa-apa, Mas. Itu kayak apa namanya?
hand Hand body body ya, Mas, ya. hand body, tapi kita ini untuk booster. Sebenarnya harusnya sebelum pakai ini Mas, itu kita pakainya AHA peeling ini tadi. Hilangkan bolotnya dulu. Gitu kan. Kalau bahasa bolotnya daki namanya. Daki, oh iya. Bahasa Jermannya bolot. Betul, betul. Berarti menghilangkan pokat-pokat yang ada di tubuh. Boleh Mas. Nah, udah tak Mas? Udah. Nah, sebentar. Ini sebenarnya udah beda ini juga sama ini. Bener kan? Beda kan? Nah, apalagi nanti dilindungi pakai ini Mas. Kalau sebelum pakai ini kita harus kocok dulu supaya merata nanti ininya. Kandungannya merata. Kandungannya. Nah, tinggal ratakan lagi. Kayak pilok Mas. Karena apa? Ada sunscreen-nya. Jadi dia sunscreen itu fungsinya dia melindungi sinar matahari secara langsung. Makanya seperti itu, kayak sunblock, tahu nggak Mas ya? Oh iya, sunblock. Kayak sunblock. Nah, ini sunscreen, ada sunscreen-nya. Ada bahan-bahan yang membuat kulit kita ini semakin terlindungi gitu. Coba Mas, bandingkan Mas. Gimana ini guys? Wow, Beda kan? Beda nggak Mas? beda kan. Jangan baru pertama kali pakai, ya kan? Jujur Mas, bagus nggak kira-kira? Recommended. Iya kan? Seger ya, Itu. lembab gitu ya. Itu baru satu kali pakai kan Mas. Kalau setiap hari pakai, itu akan menjadi permanen nanti. Tubuhnya jadi lebih sehat lagi, Glowing lagi, cerah glowing ya, Mas, lagi ya, gitu cerah. guys. Jadi Yang melindungi dari sinar ultraviolet. iya, betul. Dan ini bagusnya Mas. Luar biasa kamu. Mas ini jadi bagusnya ini namanya kan face and body. Jadi ini aman untuk muka. Oh, muka juga bisa Mas ya? Bisa. Jadi ini memang untuk face and body gitu. Face Jadi and ini kan yang uniknya di Auritis, makanya kenapa produk kita harus unik Mas. Unik, luar biasa, Untuk membed- aman, sehat. Orang undang Auriti. Iya. Ini produk yang benar-benar Luar. Untuk Wow, membedakan yang ini, oke, makasih Mas. Makasih Mas Afri. Nah, Relawan. untuk membedakannya seperti itu, Mas. Jadi untuk kita itu bersaing dengan persaingan yang ketat, kita harus menciptakan satu produk yang unik. Terus kemudian memang berkualitas gitu kan. Gitu. Makanya kalau kita bisa mendapatkan hal yang seperti itu, pasti akan omsetnya pasti luar biasa pasti Mas gitu. Itu baru sekali Mas. Kalau nanti tiap hari dipakai, wah akan jadi luar biasa. Pangling istrinya langsung. Lupa. Gitu. Oke, jadi next satu dari review produk ya, luar biasa ternyata Auriti ini memang harus dipakai ya, recommended lah produk tahun 2025 terobosan baru dari perusahaannya Mas Didit ya Mas ya. Ya, ini kita masih biasa itu. untuk kosmetik Mas. Jadi untuk skincare gitu kan, body care sama skincare, basic skincare. Ke depan nanti kita ada produk-produk yang lebih keren untuk kesehatan, ke healthy-nya Oh, gitu dari ya. dalam ya. Ada kopi stamina, iya, madu kopi stamina, stamina. madu juga, Mas. Wah, keren. Iya, terus kemudian ada juga minuman pelangsing. Oh iya. Ya, terus kolagen yang sebenarnya kalau sesuatu yang memang dari luar aja mungkin hasilnya sebenarnya sudah bagus, tapi kurang maksimal. Oh, gitu. Tapi kalau ada asupan dari dalam itu akan Nutrisi ya. sangat maksimal lagi. Oh gitu ya, tambah gaspol, Gitu. tambah keren. Nanti kalau Mas Reddy pakai terus, ya kan? Mas Reddy pakai itu terus kemudian dari dalam juga diminum gitu kan. Orang taunya nanti, wih Mas Reddy ini orang Korea ya, gitu. Korea, kacap. Itu Korea ya Mas. Ngapak-ngapak Gitu. jadi. Oke Mas Didit. next. Oke. Setelah kita tadi review produk teman-teman. Nah ini Mas ada bagian yang selanjutnya itu visi dan strategi Mas. Menurut Mas Didit apa sih kunci utama anak muda supaya sukses Mas? Kunci utama. Sesuai pengalaman Mas Didit nih. Kunci utama yaitu Mas, tadi saya bilang bahwasanya ketika kita itu satu untuk bagaimana anak-anak muda untuk saya apa saya cerita saya apa orang, maksudnya orang itu harus bagaimana Mas Didit aja langsung. Pengalaman Mas Didit aja. pengalaman dari Iya, pengalaman. pribadi Mas Didit. Jadi gini, kalau untuk kunci sukses ya, kunci sukses yang pertama, kalau dari saya rubahlah diri kamu sendiri dulu, baru merubah orang lain. Oh gitu. Dengan merubah dunia itu kita tidak bisa, tapi ketika kita mau merubah diri kita sendiri, otomatis dunia akan berubah. Luar biasa. Otomatis Mas. Makanya hal yang paling penting adalah ketika kita mau merubah diri sendiri, satu, carilah lingkungan yang benar-benar positif. Yang mengarahnya ke depan itu hal yang positif.
Karena kita tahu kalau misalkan lingkungan itu banyak sekali gitu kan. Iya. Ketika kita itu berada di lingkungan nih, contohnya orang-orang penjual minyak wangi, kita Iya. kan ikut wangi gitu kan. Wah, Benar enggak? betul. Kalau kita berada di golongan Pak Ustadz dan lain sebagainya, kita seakan-akan dikira nih Pak Ustadz, padahal kita banyak jalan sama Pak Ustadz gitu kan. Kita kena solehnya ya, Mas. Ya. Solehnya. Masya Allah. Tapi kalau sama pemain atau pemabuk dan lain sebagainya dikira oh itu gerombolannya itu. Iya. Mas Randy juga gitu. Iya. Ayo. Nah, itu makanya itu akan merubah karena kunci untuk merubah diri sendiri adalah satu itu lingkungan sangat penting sekali. Nah, dari situ lingkungan Circle, akan ya. mengarahkan kemana itu. Gitu, Mas. Nah, kalau misalkan mau merubah hidupnya segeralah berbisnis. Berbisnis dengan apa? Auriti Auriti. tentunya. Oh, keren, teman-teman. Itu karena circle-nya di lingkungan yang positif, nggak ada Auriti ini mengajak untuk hal yang negatif. Karena apa? Dari awal memang Auriti ini dibentuk untuk apa? Agar bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Apalagi nanti ketika menjalankan bisnisnya, mereka bisa terangkat harkat, martabat dan derajat. Wah, itu sangat bangga sekali. Itu yang kita biasa. harapkan gitu, Jadi Mas. selain produknya hebat, juga Iya. bisa ikutan cuan ya, Mas. Betul. ya. Tadi kan udah tanya Mas Randy, Oh, katanya iya. bagaimana kalau skincare itu tidak kering gitu kan. Oh Nah, iya, kantong kering maksudnya. Iya, nggak kanker kan, kantong Iya. kering kan. Nah, ini malah justru rekeningnya terisi. Gitu. Wah, ini strateginya apa Mas ini kira-kira? Kita spill dikit boleh? Oke. Strategi Auriti untuk berbisnis dengan Auriti ya. Monggo Mas, Oh, sedikit. untuk bergabung di Auriti tinggal ini Mas, nanti hubungi aja orang Auriti. Salah satunya nanti bisa hubungi Mas Randy nih. Weh. Yes, ke saya juga boleh gitu kan. Kantor pusatnya ada di Solo, bisa main-main ke Solo juga Iya, gitu kan. Sebenarnya sangat simpel di Auriti ini. Tinggal belanja produk dipakai sendiri gitu kan. Kalau memang ada perubahan dan itu bagus, pasti cerita. Iya, rekomendasi ke orang lain. Rekomendasi ke orang lain. Ketika kita mau merekomendasikan orang lain, kita akan dapatkan fee, Mas. Oh, gitu ya? Oh. Iya. Jadi Bahkan bisa jualan perusahaan ya, Mas, itu ya? sudah memberikan fee itu harian, per Gitu ya? detik. Per detik ya? Iya, Wow. per detik. Jadi ketika kita ada omset besar, bahkan nanti diberikan reward yang sampai kita itu dari 500.000 sampai 1 miliar, Mas. Wah, Rumah senilai 1 miliar. ini solusi banyak solusi Ya. untuk saat ini juga nih, Ya, meraih dan bukan cuan. hanya Nah, itu, gitu ya. bukan hanya itu, Mas. Oh, gitu ya. Banyak Bukan sekali hanya ya, itu, termasuk kita itu akan diberikan tiket jalan-jalan gratis dari Indonesia, keliling Indonesia, terus kemudian Asia atau umroh, ya kan, sampai ke Eropa. Ah, Masya Allah. Semuanya luar gratis. biasa. Wah, gratis Hari ya Mas ya. Auriti. Pengen tahu lebih dalam, langsung hubungi official Auriti. Oke, Iya. nanti kita spill di bawah. Siap. Oke. Oke. Biar penasaran soalnya. Oh iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Mas Didit, bagaimana sih Mas peluang bisnis skincare untuk 5 atau 10 tahun ke depan? Menurut Mas Didit ya ini? Ya, kalau menurut saya sih yang namanya skincare ya itu pasti sangat dibutuhkan. Bahkan akan bermunculan produk-produk yang berkualitas luar biasa. Ya. Nah, karena apa ya tadi Mas, pergeseran yang dulunya itu hanya kesehatan yang itu utama, tapi kalau sekarang yang penting penampilannya dulu harus luar biasa. Dia optimis ya Mas ya. Tetap Iya, masih going bagus. on terus ya. Pasti. Nyatanya juga terus bergerak terus. ini 10 tahun ke depan walaupun misalkan kita itu ada pergeseran lain, yang penting penampilan pasti. Oh, Mas. gitu ya. Penampilan. Optimis ya Mas ya, tetap Optimis. masa ke depan. Oke. Optimis. Oh, ini. Ini. Oh, ini. Dibuka ya. Yang dibuka atau yang dibuka? Oh, dibuka. Nih. Nih teman-teman, produk Auriti satu paket gini ya. Nah, ini yang basic ya Mas ya. Iya, Basic skincare ya. basic skincare dan body Satu care. box ada 3. Apa aja nih Mas? Boleh spill. Ada AHA peeling, terus AHA kemudian peeling. ada body wash, Body wash. ya kan? Terus kemudian ada face and body spray, lotion spray, Lotion spray, yang ya. bisa untuk face muka sama di body. Body ya, wah keren. Lihat produknya aja keren, apalagi yang jalanin bisnisnya lebih keren lagi ya. Oke. Apalagi Mas Randy nih juga keren juga. Amin. Amin itu fitnah atau benar Mas? Oke Mas Didit, kita pengen lebih ke personal pribadi Mas Didit ya.
untuk menjaga produktivitas apa sih Mas dilakukan setiap hari? Yang pertama yang saya lakukan ya kita tetap apa ya, satu itu tetap menjaga kita untuk sehat ya, karena nggak mungkin hanya dari luar aja seperti saya bilang tadi, hanya dari luar aja kita itu dalamnya nggak harus nggak ada nutrisi gitu kan. Yang itu yang pertama. Yang kedua yang jelas pola makan, terus kemudian ini gaya hidup sehat, salah satunya olahraga. Olahraga, jangan lupa olahraga. Olahraga. Jadi harus rutin olahraga gitu kan. Gitu ya. Nah, walaupun kita banyak kerjaan dan lain sebagainya ya tetap kita luangkan waktu untuk olahraga. Mau nge-gym, mau jalan-jalan, mau lari ya. Sesuka-sukanya, boleh. yang penting rajin. Kalau saya boleh nanti ikut saya nge-trail atau Wah, ini. atau badminton Oh, gitu, gitu ya. bisa gitu. Komunitas juga ya Mas? Ada ya? komunitas. Wah, luar biasa. Gitu. Keren. Nah ini Mas, kan pasti dalam satu perjalanan bisnis dari nol sampai sekarang Mas, itu ada orang-orang yang berpengaruh. Belajar dengan Mas Didit lah. Begitu bisa disebut Mas, ada orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup Mas Didit dalam perjalanan bisnis ini. Orang berpengaruh maksudnya dampak dari Ya dia yang mendukung, mengajari Mas Didit dan segala macam. Oke. Sosoknya adakah dia? Ada, yang pasti Sampaikan salam jelas. pada beliau. Sebenarnya saya bukan orang yang hebat, gitu. Karena tanpa dukungan satu sosok yang luar biasa saya tidak mungkin akan seperti ini, Wah, ya kan. Nah, salah satunya adalah istri saya. Wah, Masya Allah. Gitu. Salaman buat istri di rumah mungkin. Itu karena dari Hebat dukungan ini suaminya. dari dukungan istri itulah yang membuat kita itu sebenarnya jadi hebat. Nah, dari dukungan doa, tanpa dukungan dan doa dari istri, kita akan susah sekali untuk sukses, Mas. Kenapa? Contoh nih kita mau acara nih di kota ini, wes nggak usah ikut, nggak usah berangkat. Nah, terus mau kemana, Mas? Kita nggak dapat juga, gitu kan. Makanya dukungan Ridho yang istri juga ya, ridho Mas, ya. istri yang luar biasa. Ketika sudah ridho, terus kemudian kita mendukung, apalagi mendukung gitu kan, mendoakan setiap malam gitu kan, itu rezeki akan lancar sekali. Gitu. Dan juga orang tua, Orang tua. Doa Istri, orang tua. dua orang tua ya Mas. itu luar biasa. Ada lagi Mas yang temen atau siapa yang mungkin lama nggak jumpa beliau, sosok yang sangat berpengaruh dalam pola perjalanan bisnis Mas Didit? Siapa ya? Monggo, ada ini Pak ini, Mas ini yang saat saya seperti ini selalu memberikan saya motivasi sampai sekarang ya. Mungkin ada selain itu, selain istri dan orang tua. Ada sahabat atau teman atau siapa? Monggo di-spill atau salam aja. Siapa ya? Karena dukungan paling saat saya jatuh ya hanya istri. Oh, betul. Yang Karena paling di saat dekat jatuh sekali. sudah tidak punya apa-apa, bahkan waktu itu kontrak saya sempat diusir, Wah, Masya Allah. ya kan, diusir biaya sekolah anak, tidak bisa bayar selama beberapa tahun gitu kan. Karena istri yang luar biasa dukungannya, akhirnya kan masih bertahan kita gitu kan, masih bertahan. Jadi ya itu Mas gitu. Jadi kalau malah justru ini luar biasanya itu gini Mas. Ini realitanya apa? Ketika kita itu punya uang, banyak uang, orang banyak mendekat. Otomatis mendekat sendiri Mas, kayak magnet ya Mas. Iya. Orang yang nggak kenal seakan-akan kenal, bilang ini saudara saya, bla bla bla. Itu sudah biasa, hal yang biasa. Tapi ketika kita jatuh, orang nggak mau mendekat, Mas. Ibarat semut pun nggak mau dekat. Nggak mau dekat. Gitu. Luar Jadi biasa, teman-teman. Perjuangan pengalaman yang tidak saya yang mudah. luar biasa seperti itu, Mas. Gitu. Oke. Oh iya Mas, ini ada sponsor lagi Mas. Oke. Roti La Shaka. Iya. Ini Mas, buatan ya? lokal Klaten, iya. Klaten dari MBS Mas, Pondok MBS Klaten punya unit usaha La Shaka Bakery. Lokasinya di Ruko samping Gor Gelarsina Klaten. Oke, ini P3K Mas. Pertama-tama pada kelaparan. Kita buka ya. Kita review sebentar. Luar biasa ini, terima kasih Lasaka sampai hari ini istiqomah mendukung program kami. Luar biasa Lasaka. Tepuk tangan dong. Weh. Teman-teman kalau cari roti dan sejenisnya langsung aja ke outletnya ya, di samping Gor Gelarsina Klaten, Lasaka Bakery. Nah ini Mas
Mas. Wah, banyak macamnya juga rotinya ya. pasti luar biasa Mas ini Mas rotinya. Monggo Mas Didit bisa sepil dirasakan Mas, monggo. Oke. Bisa Nah ini nggak masalah gitu kan. Ya, apa namanya ini juga salah satu produk yang luar biasa. Barangkali mungkin nanti Auriti bikin acara nanti bisa kerjasama dengan untuk memakai. Wah, ini, kan, keren gitu, ini. snacknya Keren, gitu amin, kan. Nah, luar Gitu. biasa ini rasakan. Bisa, nah. Monggo Mas bisa Oke. disepil Mas. Siap, siap. Kita makan bareng-bareng untuk teman-teman yang di Mas Studio sabar dulu ya. Atau mau nyoba lagi Mas? Sabar, Mas. Tahu nih. Iya. Gimana Mas rasanya Mas? Keren, enak ya. Masya Allah, roti buatan Lasaka memang top, Marco top. Terima kasih Lasaka, sponsornya, makasih ya. Mudah-mudahan laris dan sukses selalu. Seperti Amin. Auriti juga. Amin. Monggo Mas. Ya, nanti saya lanjutkan Mas. Nanti Siap. setelah saya nggak enak sama pemirsa nanti. Saling Sekarang kita ngemil. makan sama. Oke Mas, nah, pesan-pesan untuk teman-teman bisnis pemula ataupun yang sudah menjalankan bisnisnya, monggo silakan. Oke. Pesan dari saya pribadi nih bagi pemain pemula atau pebisnis yang mau mulai jalan ataupun sudah berjalan, yang pertama adalah harus yakin. Yakinkan dulu diri Anda, yakin bahwa tujuannya kalau selama positif, ketika kita yakin ya, itu jangan hanya dari cuannya ya. Jangan hanya dari cuannya dulu. Tapi tujuannya adalah manfaatnya untuk orang banyak. Wow. Itu dulu. Luar biasa. Karena ketika kita bisnis itu manfaatnya untuk orang banyak, goalnya itu ya bukan hanya cuan, karena cuan itu efek samping. Ya kan, efek samping. Ketika itu bermanfaat untuk orang banyak, otomatis omsetnya kan luar biasa. Wah, Yakini itu Mas gitu. Harus yakin berarti. Oh iya harus yakin. Dan kalau ada hambatan dari berbagai macam, terus bergerak, terus yakinkan sesuatu yang positif itu, karena apa, dampaknya untuk orang banyak. Maka kita harus tetap positif, kita harus semangat mengerjakan gaspol. Nggak usah pedulikan orang-orang yang tidak suka, tidak usah pedulikan orang-orang yang mau merendahkan kita. Karena ingat bahwa orang ketika kita itu nggak punya apa-apa, ya kan, orang itu nggak mau mendekat, nggak mungkin dia mau ngasih ini, kamu buat makan ini mau ini, nggak mungkin gitu kan. Siap. Makanya ketika niat kita baik, bermanfaat untuk orang banyak, menciptakan produk atau bisnis, nah efek sampingnya adalah uang atau cuan gitu kan. Makanya kalau mau orang nggak percaya, orang mau menghalangi atau orang mau menghambat semuanya, tidak usah pedulikan. Yang penting kita yakin, gas terus, tetap semangat, berkarya untuk masa depan kita semua. Wah, keren sekali semua teman-teman. Itu tadi ternyata closing Mas tadi. Oh gitu. Closing statement luar biasa. Diingat-ingat ya. Gitu. Gaspol, bermanfaat dan gas terus tanpa harus ada efek negatif dari komen teman-temanmu atau siapapun Iya. yang bikin kamu down. Betul. Jadi kita buktikan omongan orang yang tidak suka. Kita buktikan orang yang merendahkan kita dengan prestasi. Prestasi, nggak usah dibalas kejelekannya ya Mas, tapi Iya, tunjukkan dengan prestasi. Betul. Oke Mas, terima kasih Mas Didit sudah hadir. Sama-sama Mas Tapi Randy. sebenarnya masih ada satu lagi Mas. Apa itu? Harapan dan target Mas Didit untuk Auriti Skincare di masa-masa mendatang gitu. Harapan dan Cita-cita Auriti. harapannya Auriti ini nanti ya, dengan adanya inovasi produk-produk yang Auriti ciptakan ini nanti ya itu bisa bermanfaat ya. Kita juga bisa memberikan satu solusi dari bisnisnya Mas, ini yang paling utama adalah agar dari bisnisnya, karena kita tahu Indonesia ini luar biasa ya Mas ya. Gitu kan. Nah, ini salah satu kita berkarya untuk apa? Memberikan lapangan pekerjaan bagi membuka membuka pekerjaan ya, Mas, lapangan ya, bagi pekerjaan masyarakat Indonesia. Iya, jadi bagi teman-teman semuanya yang Terbuka, mungkin Mas, ya. belum punya penghasilan, belum pengen merubah hidupnya, pengen berkarya, ya segera bergabung di Auriti Mas. Insya Allah harapannya gitu. Oke, Mas Didit. Harapan dan cita-citanya adalah kita bisa mensukseskan Banyak orang. sebanyak-banyaknya orang, karena itu harapan kita dan cita-cita kita, supaya ketika kita itu bisa mensukseskan banyak orang ya, itu otomatis hal yang tidak bisa dibeli atau dibayar dengan uang
itu akan tercipta, Mas. Luar biasa. Gitu. Plus buat Mas Didit. Oke. Ya, itu teman-teman podcast hari ini pada malam ini luar biasa nggih. Kita kehadiran tamu yang luar biasa, produk luar biasa dan sistemnya juga luar biasa. Jangan lupa nanti teman-teman lihat di YouTube-nya Safro Channel. Ngobrol sepenting ya bersama Mas Didit. Nanti bisa dilihat dan nanti juga ada gift ya Mas ya. Oh, ada, bagi boleh. siapa yang komen, like, subscribe ya bisa dikirim ke teman-teman Biar semua. nyobain ini kan. Nah, Nah, seperti apa nyobain rasanya Audi. gitu kan. Ya, Dan insya Allah akan hadir di kota-kota Anda. Terutama Klaten. Amin. Oke Mas Didit, terima kasih. Ya. Saya Randy teman-teman mewakili kru yang bertugas hari ini di Ngobrol Penting sama Bapak Muslim Klaten. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tamu-tamu yang luar biasa ke depan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube-nya Safro Channel. Terima kasih Mas Didit. Oke, Auriti Selalu di hati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Amin, amin.